Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasyaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati segenap pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah Gumiwang, dan para jamaah pengajian Sabtu sore ranting Muhammadiyah dan Aisyah Gumiwang. Puji syukur wajib kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya hari ini kita semuanya oleh Allah dimudahkan untuk tetap ngaji walaupun hari perpegan. Tidak semua orang berani ngaji, melangkahkan kaki ke tempat thalabul ilmi di detik-detik akhir lebaran. Ini adalah salah satu bentuk rahmat Allah yang perlu kita selalu syukuri, dan rahmat Allah ini adalah sesuatu yang sangat kita perlukan baik di dunia sekarang ataupun kelak di akhirat. Dan yang paling penting rahmat Allah kita dapatkan adalah nanti di akhirat. Karena nanti ada orang yang ngajinya sregep banget, sholatnya dakik-dakik khusyuk banget, baca Qur'annya banyak banget, ibadah mahdoh kepada Allahnya bagus, tapi nanti ada dia belum masuk surga. Sementara ada teman-temannya yang sholatnya terlihat biasa, baca Qur'annya terlihat biasa, rajinnya ngaji sepertinya biasa, kalah dengan orang itu, tapi dia justru masuk surga lebih dulu. Lalu bertanya orang itu kepada malaikat, protes, saya lebih khusyuk kalau sholat, saya lebih rajin ngaji kalau pengajian, saya sudah umroh, saya juga sholat malamnya lebih dari dia. Kenapa dia sudah pada masuk duluan, saya belum dimasukkan? Dijawab oleh malaikat, kamu belum bisa masuk surga karena kamu belum mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, jadi amal baik kita ini belum cukup mengantarkan kita ke dalam surga kalau Allah belum merahmati. Nah,
Bagaimana cara Allah merahmati kita? Yang pertama, kita adalah harus melaksanakan perintah ibadah sebaik-baiknya, hablum minallah, tapi hati-hati dengan yang hubungannya hablum minanas, karena ada beberapa kegiatan manusia, kebiasaan manusia yang menyebabkan manusia itu dilaknat oleh Allah. Orang kalau dilaknat itu lawannya dirahmati, kebalikannya. Siapa yang dilaknat oleh Allah biasanya adalah hubungan hablum minanas. Contoh, dia memutuskan silaturahim dengan keluarganya. Dia ada kakaknya, ada adiknya, ada keponakannya, ada bahkan orang tuanya, di mana orang itu terjadi jengkel, terjadi marah, terjadi kebencian lebih dari 3 hari, itu akan mendatangkan laknat Allah. Orang kalau sudah dilaknati itu berarti nggak akan dapat rahmat. Ya, karena apa dia? Orang itu tadi nggak kunjung masuk surga, yang lain sudah. Karena salah satunya dia dengan keluarganya ketika mati dia ini belum bermaaf-maafan. Ketika belum mati dia ini masih jengkel kepada saudaranya. Ketika dia mati ini masih ada hal yang menjadi amarah dia kepada keluarganya. Naudzubillah min dzalik. Ini hal-hal sepele di lingkungan kita, namun kalau nggak kita perhatikan bisa menjadi penyebab sia-sianya kita ngaji tiap minggu, bisa menjadi sia-sianya kita ibadahnya luar biasa. Nah, oleh karena itu kita mengharap rahmat Allah. Setiap pengajian, setiap khotbah, setiap pidato, setiap acara apapun, setiap sholat, di dalamnya adalah permohonan rahmat Allah. Yang kedua, ada siapa yang dilaknat oleh Allah kemudian dia tidak kunjung masuk surga. Bahwa dulu ketika Rasulullah lagi kunjat pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah ini adalah diajak melihat neraka, lalu melihat surga. Nah, salah satu pemandangan yang dilihat oleh Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj adalah begitu banyaknya para wanita di neraka. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, itu banyak sekali para perempuan di neraka, kenapa?" Dijawab oleh malaikat Jibril, "Kelak umatmu di dunia banyak yang tidak taat kepada suaminya." Itu jawabannya. Jadi ini hari ini saya termasuk agak beda dengan pengajian yang lain. Pengajian di Kalimendong itu yang ngaji 180 saya itu rutin keliling, tapi 98% ibu-ibu, 2% laki-laki. Hari ini dari sekian banyak 60% laki-laki, 40% perempuan. Sementara itu tadi ada bahaya laknat Allah. Istri yang marah, istri yang tidak patuh kepada suami, istri yang membuat suaminya sakit hati, kemudian dia mati belum mendapat ridho dari suaminya, itu adalah termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi ada 2 golongan tuh. 2 golongan wis ngajine sregep banget, salate ngawan bengi esuk sore dilakoni, umrohe bola-bali, kemudian yang lain-lain juga bagus hubungannya kepada Allah, tapi hanya karena urusan tidak bisa bertetangga, hanya karena urusan tidak bisa bersaudara, menyebabkan dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu sing esing duit dulur tukaran jengkel latine ngesuk mumpung badan digoleti, dijaluki apura mbok sia-sia golek ibadah. Oleh karena itu doa kita pertama, mudah-mudahan Allah akan rahmati kita di akhirat. Amin. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk mulia pilihan Allah yang telah membawakan dinul Islam ke hadapan kita. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan risalahnya, dan mudah-mudahan kita akan jadi umatnya, dianggap sebagai umatnya oleh Rasulullah, kelak bisa minum telaga kausarnya beliau, dan mudah-mudahan kita akan diberi syafaat. Amin ya robbal. Nah, pada kesempatan pengajian kali ini sudah hari-hari akhir menjelang Syawal.
Besok tanggal 31 hari Senin kita sudah 1 Syawal, sudah akan melaksanakan Idul Fitri. Ada orang yang berpikiran ini jelang akhir lah wis finish ini. Kualitas ibadahnya di 1-2 hari terakhir ini malah dikendorkan. Itu ada loh. Awal-awal semangat banget yo. Awal-awal lah boleh maca Quran terus jangan kepengin mosi rampung bengor dilakoni awal-awal. Tapi justru ada orang yang belum bisa maksimal di akhir-akhir. Padahal kita puasa ini kira-kira banyak dirusak nggak oleh kita? Jengkel jenah ngerusak, ngelombok ngerusak. Tetap kita wis apa puasa didik ngelombok bendina, mbu maring bojone, mbu maring anake, mbu maring batire itu mesti. Karena manusia tempat salah dan dosa. Lah, oleh karena itu ending daripada sebuah puasa ini sebenarnya di penutupnya. Penutupnya ada 2 yang disediakan oleh Allah. 1 untuk pengganti rusaknya puasa, penyempurna rusaknya puasa adalah zakat fitrah. Oleh karena itu zakat fitrah dibayarkan, itu tujuannya menyempurnakan puasa. Sing wingi gibah gugur nang fitrah, sing wingi dusta gugur nang fitrah, sing wingi mandang syahwat gugur nang fitrah. Itu fungsinya fitrah, menyempurnakan puasa kita biar tidak rusak. Itu kalau zakatnya benar dan diterima. Benar dan diterima zakat fitrah apa? Jenengan nek dari raja lele, kue fitrah raja lele. Ya, yang jenengan fitrahkan adalah yang jenengan makan. Jangan sampai jenengan beras premium, fitrah beras sing IM, ya. Jangan. Nah, itu syarat membayar zakat. Nek bisa kue ya makanan pokok jenengan dari sega sehingga fitrah sega aja duit. Karena duit orang dipangan, nah kene kok ora ana wong doyan duit. Orang sing dimam tetap beras. Fitrah itu beras dan sesuai yang panjenengan makan. Nek panjenengan mangane krekel, iya fitrah krekel. Ning kan orang ana wong sing mangan krekel beras kabeh. Nah, kowe mumpung zakat gue, nah begitu. Nah, yang paling penting di akhir selain membersihkan dengan zakat puasa, sebenarnya adalah puncak ibadah kita ini di sekarang dan besok. Kenapa? Bahwa Allah ini akan melihat akhirnya. Apapun itu Allah lihat akhirnya. Dalam kehidupan juga begitu. Lebih baik orang yang waktu mudanya berahol, nakal, tapi tuannya tobat, sadar dan nasuha, daripada orang yang waktu muda ngaji, sregep, rajin, 40 tahun munggah wis ngawur. Wong nek wis 40 tahun munggah kok ana ngawure, ngawur ya berahol lah sing biasane ora tahu dong no malah tuane lah. Kowe angel balike, kowe biasanya capek ngosi mati yang ora ditulungi nang Gusti Allah. Ya, jadi 40 ki itu siapa penting sing dilihat nanti akhirnya. Ya, lebih baik yang gitu. Tapi lebih baik lagi adalah yang masa mudanya baik, tuanya istiqomah baik. Angger nang kene kayane ya Pak Derajat kelebu kaya kowe insyaallah. Nek ora nang kene lho, Bu. Nah, jadi apa yang penting yang pertama yang perlu saya sampaikan, justru sisanya hidupilah Ramadan akhir ini. Menghidupkan Ramadan itu apa sih? Siji jelas monggo bengi tetap kudu traweh. Ya, traweh kuwe pokok cerita nang belakang, arep dawane kepriwe, pendeke kepriwe nanti ada sejarahnya. Yang kedua, Qur'ane nek wis khatam tambahi maning. Sing wingi kok sedina 3 juz, ngesuk 10 juz sedina. Bisa apa ora kecil? Lah wong anake nyong ya kelasnya sekolah SDIT itu ketika Yaumul Quran itu sehari itu 30 juz selesai, cuman memang dari pagi jam 6 sampai buka, enggak pernah berhenti baca Quran. Selesai.
aja kalah karo bocah SDIT kan itu dhewe wis luwih tua. Lah, kowe merga kebiasaan. Wong nek kebiasaane macane Quran 2 lembar wis dianggap akeh. Ya kon maca 2 juz akeh banget. Kesel. Nah, ya ora usah seru-seru lirian karena makin besar energi suara makin capek. Jadi itu ya, hidupi Ramadan akhir, Qur'ane tambahi. Trawene mengko luwih khusuk. Ngajine jeprei nyesuk, tetep kudu makan. Ya, ini rahasianya kalau puasa kita ciri-ciri mau diterima oleh Allah. Di akhirnya ki orang mikir perbukan. Di akhirnya ki orang mikir klambi. Nang akhirnya ki orang mikir kegiatan duniawi. Justru gaspol. Karena Allah akan memberi maaf kepada para hambanya adalah dilihat sampai ending terakhir. Nah, ini perlu saya ingatkan khususnya kepada saya sendiri ya, umumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi fitrah dan gaspolnya ibadah kita di Ramadan ini menjadi titik kunci Allah akan terima atau enggak. Nah, karena apa? Ya, dalam sebuah riwayat diceritakan Rasulullah suatu waktu ketika mau khutbah itu di tangga pertama mengucapkan amin. Di tangga kedua mengucapkan amin, di tangga ketiga mengucapkan amin di mimbarnya. Mimbar gue harus mimbar Rasulullah karena ambalannya telu. Kok baiknya kang dulu. Jadi yang bisa ngapain masjid ini kayak masjid Nabawi Pak. Kok baik gue nonton gue persis kayak mimbar Rasulullah. Lalu ditanya oleh sahabat setelah sholat, setelah selesai Jumatan, ya Rasul, gak biasanya engkau mengucapkan amin sebelum berkhutbah? Rasulullah menyebutkan ya, salah satu poin aminnya yang kedua adalah karena dia mendengar malaikat Jibril mengatakan, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Rasulullah amin. Ya, artinya Allah ini masih memberi kita rahmat. Allah ini masih bisa memberi kita kemampuan untuk berpuasa, untuk ngaji, untuk sholat di Ramadan ini. Itu ada tujuannya. Karena kita nggak tahu matinya kita ini kapan. Karena mati kan rahasianya Allah. Kalau mati berdasarkan huruf abjad, Agus mati duluan. Pak Derajat mandan gasik mati nih. Rohman Supriyadi mandan buntut, Pak Tarsono mandan keri dewek. Tapi mati kita itu tidak berdasarkan absen. Kayak nang sekolahan ya Pak Derajat dimen kon di absen, Rohman Supriyadi buri dewek. Lah, sekarang kita flashback ke belakang. Dewek kiye Bapak Ibu asli nih. Kita ini habitatnya, tempat kita ini aslinya surga. Lah kenapa kok dewek nang kene? Salah baik dewek. Mbah Adam lho gedene kono jamangan buah kuldi siji truk dadak tlonyoran juga buah kuldi dipangan. Akhirnya dibuang dewek bae maring bumi. Lah, sini akan ada cerita sejarah puasa. Nabi Adam kuwi aslinya wis seneng karo Siti Hawa. Wis wonge putih ganteng ya, tapi mergane larangan siji bedela berat dibuang maring bumi dihukum 2. Siji, Nabi Adam dipisahkan dari istrinya Siti Hawa di jagat wetan jagat kulon. Yang kedua, Nabi Adam kulitnya menjadi hitam legam setelah keluar dari surga. Lah, lalu Nabi Adam ini menangis kepada Allah, minta ampun, sering menangis, meratapi kesalahannya. Lalu kemudian beliau bertobat. Lalu karena beliau menangis, bertobat, mohon pengampunan dari Allah, diperintahkan oleh Allah beliau untuk puasa. 3 hari puasa perintahnya kepada Nabi Adam. Inilah sejarah umat manusia pertama kali puasa. Itu Nabi Adam. Karena apa? Karena taubat. Jadi puasa ini untuk melebur dosa supaya mendapat balasan dari Allah hadiah. Lalu hari pertama Nabi Adam puasa dengan riang gembira
Wis nangis bendina dikabulna diperintah kon puasa, ya mesti wis direspon. Puasalah hari pertama, apa yang terjadi? Wajahnya mulai memutih. Lalu puasa hari kedua, lebih putih lagi tapi belum sempurna. Dan setelah puasa hari ketiga, Nabi Adam kembali putih seperti waktu di surga. Yang kedua, dihadiahinya apa? Dipertemukan dengan Siti Hawa di suatu tempat namanya Jabal Rahmah. Bang derajat nembe tilik maring ana-maning wingi wis bola-bali gumiyen. Nah, Jabal Rahmah itu suatu tempat di sana pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, jadi puasa pertama kali diperintahkan kepada Nabi Adam alasannya adalah karena tobat dari kesalahan. Oke, kemudian kembali dari awal penciptaannya kita, Mbah Adam itu kan terjadi polemik dengan iblis yang nggak terima bahwa diciptakan manusia. Lalu iblis intinya bersumpah bahwa akan gelincirkan seluruh turunan anak Adam untuk masuk ke dalam neraka. Kon dadi balane iblis. Iblis kue setan sing paling jahat. Setan kue jin sing jahat. Jadi makhluk itu satu, ya. Mereka itu golongan jin. Jin gue nasi muslim, sing nang masjid. Ya, jin cokan pada makmum mereka daripada jadi imam. Cuman mereka orang pada ngerti. Nah, jin yang jahat namanya setan. Setan yang super jahat namanya iblis. Jadi itu tiga makhluk itu. Nah, mereka bersumpah bersama keturunannya jin juga akan menggelincirkan kita semua. Nah, singkat cerita, Allah silahkan kamu akan gelincirkan mereka, tapi kamu tidak akan bisa gelincirkan hamba-hambaku yang senantiasa mengingatku, kata Allah, kan begitu. Dan kemudian turun ke generasi-generasi berikutnya, artinya bahwa iblis targetnya menyasarkan manusia jadi penghuni neraka. Allah ingin Adam kembali kepada dan turunnya kembali ke surga, duwe cekelan, duwe teken, duwe pegangan agar kembali ke surga. Apa? Quran dan contohnya yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Quran ini adalah pembeda antara hak dan batil. Quran ini hudan, petunjuk. Artinya petunjuk bagi apa? Jenengan kumpul karo wong kowe sana aturane, aja kena ngrendengi kancane, aja kena ngomong sing nyengiti, kowe kan aturan. Ya, hudan petunjuk. Jenengan berumah tangga ana aturane. Jenengan utang ana aturane. Jenengan kerja ana aturane. Jenengan puasa ana aturane. Nanti nang Quran ora nang Quran ya nang sunnah, karena hadis. Barang siapa cekelan kue, maka dia akan selamat sampai nanti kembali ke surga. Nah, cuma nanti akan ada 3 kelompok manusia. Siji gutul maring surga. Wong gutul maring surga ana beberapa cara juga. Yang kedua, ana wong sing kesasar maring neraka, ora bali maring dangkane. Dangkane dhewe ki kan surga. Ana wong sing kesasar nang neraka. Sing telu, ana wong sing kesasar nang di antara neraka karo surga. Sapa? Wong gemblung. Itu nanti akan ada begitu. Mau yang jadi mana kita? Kita harus jadi orang yang sampai ke dalam surga. Jenengan salah satu tandane sike kudu dipilih nang Gusti Allah kon urip, kon olih ampunan. Man soma Ramadana imanan wakti sabar khufirullahu ma taqaddamat min dambi. Sapa wong sing menghidupkan puasa karena iman dan mengharap ridho atau pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni semua dosanya yang telah lampau. Apa menghidupkan puasa? Ngelakoni puasa Ramadan wajib, nek orang ngelakoni dosa. Anak aturane orang kena mokel. Angger mokel orang ana jalarane ora bisa diganti nganggo apa bae. Ya, nang kono oleh sapa sing oleh medhot ya wong sing sakit. Sapa wong sing menyusui sing ambil aturane wis. Kowe jenenge budane wis ana petunjuke. Lah, panjenengan nek duwe urip
Egun diwe kon melangkah mlaku musala iki, egun kon ngrungokna pengajian, mergane anu ana tujuane. Tidak ada satu langkah pun jenengan tanpa rencana baik dari Allah. Lah mungkin kon krungu piye? Dadi nyong arep cerita sing mandan meden-medeni sithik lah. Karena inti dari pengajian kuwe bagaimana meningkatkan iman. Angger pengajiane kur cerita sing senang-senang tok, hahaha dan lain-lain. Mbok orang mlebu orang menambah iman malah oleh lawakan niki gue. Ning anggar nyong arep critani tentang akhirat kiamat. Peduli nyawa kaya ngapa? Minimal wedi. Wong wedi kowe takut kepada Allah, uripe dadi teratur. Ana wong uripe ngawur, ora gelem sembayang. Ana wong uripe ngawur, lemah kakange disoroki. Ana wong uripe ngawur, karepe utuh barang sing oleh dipangan. Wong uripe ngawur karepe menang dhewek, ana wong uripe ngawur ngomong saomong larani batire, ana wong uripe ngawur atine keras seperti batu. Itu ada orang-orang yang seperti itu, ya. Nah, jenengan dilalah kok ya entengan tindak mari thalabul ilmi. Kuwe tandane Gusti Allah egun kepengin jenengan oleh pangapura nang wulan Ramadan ben bersih. Sebab jenengan nyong padang mben kuwe melebung swarga kabeh sebab anak iman, anak Islam di dalam diri panjenengan. Namun ana wong sing mlebune langsung blusuk nang Siratal Mustaqim lolos nang padang mahsyar orang kepanasan. Ya, bahkan sudah langsung antri di depan pintu surga. Ana sing kaya kowe ora mawi dikumbah disit nang neraka sebab nemben anggar wis di alam kubur dibangkitkan di padang mahsyar ada yaumul hisab, ada penyerahan amal, ada Siratal Mustaqim, ada telaga Kausar, ada surga dan neraka. Itu pilihannya, jalurnya. Itu masing-masing orang itu setelah itu sing dosane gunake apa sing dosane akeh banget tapi Islam dan imannya ada, tetap suatu saat kowe mentas maring swarga ningen golek ngumbahi kowe tergantung dosane jenengan akeh sepira. Kowe anak kategori pertama sing ora menangi neraka. Sapa? Siji para suhada yang dulu berperang menegakkan agamanya Allah. Yang kedua siapa? Adalah orang-orang yang syahid dunia. Apa itu syahid dunia? Orang yang sebenarnya dia mati syahid, tapi jenazahnya diurus seperti orang biasa, tetap ditusi, tetap dikafani, tetap disolati, tetap dimakamkan kayak orang biasa. Tapi dia di akhirat, dia nggak akan ada hisab, dia nggak akan ada Siratal Mustaqim, dia sudah langsung di depan pintu surga. Siapa mereka? Orang yang syahid dunia. Satu, orang yang mati karena lagi tholabul ilmi. Anaknya jenengan maring Jakarta kuliah boleh ngilmu kemudian Gusti Allah mondok nang tengah dalan kecelakaan. Nah, syahid dunia namanya. Jenengan ya, jenengan lagi numpak pit motor tabrakan jeder, benturan benda keras masuknya kelompok itu. Jenengan lagi numpak kapal kerem sedak, itu syahid dunia. Jenengan sakit di perutnya, bu liver, bu jantung, bu apa kan nang perut kabeh bertahun-tahun, tapi panjenengan istiqomah berobatnya hanya di tempat yang halal. Orang tahu merdukun, orang tahu nganggo cara-cara sing orang bener, maka itu matinya syahid, sakit di perutnya apapun. Termasuk orang yang mati sakit kepala bertahun-tahun, tapi dia istiqomah berobatnya nggak haram, maka matinya dia adalah mati syahid dunia. Ya, termasuk orang hamil, lahirkan mati syahid. Tapi tidak semua yang mati celaka, mati tenggelam semuanya syahid. Syaratnya adalah satu, dia orang beriman sebelumnya. Yang kedua, pada saat mati, misalkan tengah siji mati, kan donge wis sholat duhur, dia sudah sholat duhur. Kalau mati setengah satu dia belum sholat duhur, itu bukan syahid dunia. Makanya inilah pentingnya kenapa kita orang Islam nek wis adang aja ditunda-tunda sholat disit.
Anak kadang wong gara-gara mari Semarang, wis nang tengah dalan. Lagi kok tengah loro iki wis gudul nang Semarang, salate mengko bae nang kana. Lah, jam 12 jeder ketabrak tangki, ya. Urung salat, sing donge sahid ora sida sahid, malah sangit. Itu makanya ini perlu dijaga pengetahuannya agar ibadah kita juga pakai akal. Lah ngapa sih mau dari pinggir mari masjid begitu wadah kalau tetap melaku? Nah, ini pemahaman buat kita. Nah, oleh karena itu nanti ada kelompok kedua, orang yang masuk surganya ini dicuci dulu. Berapa lama? Pembandingnya begini. Jenengan itu hidup 1 harinya di akhirat, itu sama dengan 1000 tahun waktu di dunia. Jadi ngomben agar jenengan lagi kon delok video nih jenengan, ya. Pada saat jadwal hisab nanti urutannya kan nanti ada ditimbang amalnya, catatan amal baik buruknya diberikan, terus kon nonton video. Apa yang kita lakukan yang tidak pernah disangka-sangka orang tahu, panjenengan akan tonton sendiri nanti di akhirat. Kenapa? Allah itu menanam suatu zat di tulang ekor kita, itu kamera super canggih. Jadi dia merekam dia sejak lahir sampai dia mati di dunia. Nah, bendanya putih kayak putri kecil, nang tulang ekor jenenge asbadanab. Itu kamera super canggih. Lah, kelas iPhone 16 Pro Max orang apa-apa nih karo kamera ini Gusti Allah. Jadi nanti nonton Anda di sana. Lah, nanti sehari itu sama dengan 1000 tahun. Lah anggerika wong sing males njaluk ngapura karo Gusti Allah, matine urung diampuni dosa-dosane, ya makin lama. Maka penting bagi kita di samping waktu sholat. Kalau sholat angger jenengan khusyuk, ya, Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni wahuani, dan lain-lain. Itu kalau jenengan khusyuk kuwi dijaluk ngapura. Mulane Islam kuwe sholat kuwe subuh rampung, mari sholat duhur. Duhur kuwe nggo menebus dosa dari subuh ke duhur. Sholat asar itu nggo menebus dosa dari duhur ke asar. Dari maghrib itu asar ke maghrib, isya itu maghrib ke isya, subuh itu mengampuni dosa isya ke subuh. Kalau sholatnya benar. Benar itu apa? Wong kadang lagi ndonga kaya kowe Robi pilih aja kayak mutan ala kayak sahur iki kayak lawe malah makan. Kan biasa. Wong lagi sholat takbiratul ihram Allahu akbar harus takbir. Gue langsung aduh kayaknya urung tuku sarung ya. Aduh kayak gini yang pokoknya malah gartek aja malah gini yang orang ngerti ya. Itu kan kita akan diganggu, ya. Nah makanya nanti ada orang yang malas minta ampun kepada Allah, dosanya gunake dikumbai suwe nang neraka. Ya, nah sing wong gemblung merasa dibahas neraka ora swarga ora, ya kan? Lah terus kemudian sing terakhir gue kan wong sing cilaka sing kesasar, sing mlebu neraka. Sapa sing mlebu neraka? Wong kepengin mlebu surga nomor 1 adalah Islam. Islam itu apa? Syahadat dulu, asyhadu alla, ya. Terus dia melaksanakan sholat. Wis syahadat, wis sholat, wis dosanya kayak apa? Tetap mlebu surga. Ning wong sing ora sholat, wong sing ora Islam, orang anak swarga. Pada baik karo apa? Pada baik karo kayak gini. Jenengan garap daftar PNS ngesu. Dua padahal misalkan Pak Derajat ya pinter banget kok nyambut gawe, komputer pinter, administrasi pinter, jadi pimpinan pinter. Ning kon sebab ora duwe ijazah, ora teyeng dadi pegawai negeri sipil. Karena apa? Syaratnya ora duwe ijazah karo sekolah ora anak. Buat pintere kayak apa? Demikian juga surga. Wong yang urung Islam, urung mana syahadat, urung mana sholat, tidak berhak atas surga. Lalu ada orang-orang yang bukan Islam sedekahnya akeh banget. Contoh Cristiano Ronaldo, bantu Palestina, bantu apa, boy ngadu-gadu.
dia akan tetap dapat balasannya di dunia. Karena orang sodako itu kan dilipat gandakan, ya. Kemudian tapi akhiratnya dia kosong. Nah, jadi amal baik kita sebagai wong Islam mengko tidak akan sia-sia, tetap akan menjadi pemberat timbangan sebelah kanan. Kalau apa? Kalau sholatnya benar. Nek sholatnya orang benar menurut Gusti Allah, ya jadi debu amalnya. Begitu. Nah, jadi nanti bagaimana caranya supaya panjenengan langsung masuk selain syahid tadi adalah bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah setiap hari. Maka berbahagia langsung berbadang di rumah. Ibadah itu tanpa puasa tamu. Siapa kira-kira sing ngesuk berbada siap mati cung? Ku jalan ubek banget gue. Asal puasanya mesti tampan. Pak Tarsono tolong siap ya Pak. Ya, yang kedua itu wong diampuni dosane nang Gusti Allah. Mergane ya puasa dosa yang telah lampau diampuni. Ya. Mulane ngesuk anggar kobar badhe gunurin. Saurunge puasa Ramadan ngemben, tulung dilakoni babagan piye. Wong sing paling akeh berpotensi rika gawe dosa kuwi bojo. Loro wong sing saumah. Kowe potensi terbesar rika gawe dosa. Orang terdekat. Lah nasi dewekan kowe lain cerita ya. Kok dresula ya dosa iki kowe. Nah, dia tolong lakukan ini. Orang Islam mengajarkan ini. Siji, setiap hari ada permintaan maaf dari suami ke istri dan dari istri ke suami. Dimulai disit, berdua, siapa harap sing lanang disit apa sing wadon, angger garep turu kan urung merem. Pak derajat mulai ngesuk, Bu, nyong jaluk ngapura mbok dinake nyong ana selalu putih. Weh, mongko bojone tiru. Ya iya Mas, nyong jaluk ngapura mbok mau jangan kasinan jenengan jengkel. Pasti akan ada. Dan permaafan sehari-hari ini diajarkan oleh kita. Nek jenengan ego nisin nglakoni kue, berarti di dalam diri Anda ini terpengaruh godaan setan. Karena setan intinya bagaimana terus mempertahankan pertengkaran di rumah tangga. Target terbesar setan masuk ke dalam rumah tangga adalah memisahkan suami dan istri. Jadi setan gue ceritanya berhasil menggoda sampai cerai suami istri. Gue nang raja setan gue mendapat penghargaan tertinggi, dapat hadiah makayasa. Iya, kalau prestasi lain kelasnya wong ora sembayang, penghargaannya ora dipikir ya. Kelasnya marang wong pada gelut cilik gue prestasine. Ning kok setan teh nggoda wong cerai, itu prestasi tertinggi dia naik jabatan. Maka hati-hati rika karo bojo ke ngesuk, bojone njaluk rempeyek kerong karung rika kurtaya rong blik ya. Wong cekel hati-hati. Ya. Jadi pintu pertama adalah pertempuran, pertengkaran, jengkelan antara suami istri. Sekali setan yang melebu, angel banget boleh ngetokna, ngerukyah bola-bali urung mesti metu. Mulane aja mosi hati ini dikuasai oleh setan jin. Carane loro. Nek jenengan kepengin setan ora yang menguasai, si jin jenengan dadi wong sing syukur. Alhamdulillah nyong iku nurip senajan ora teng tuku klambi piye. Alhamdulillah nyong iku teng fitrah senajan nyong ora ngesaki duit. Alhamdulillah nyong iku menang ibadah ngarep-arep dosane nyong diapura. Satu itu orang syukur. Wong sing kaya gue salah satu syarat setan gak bisa menguasai. Yang kedua, dia harus menjadi orang ikhlas. Ikhlas gue apa? Aku jarku wis nyumbang, aku wis ngurusi kesel-kesel Muhammadiyah, aku wis ora dianggep ya apa ya. Alhamdulillah nyong urusane karo Gusti Allah, nyong tetep ngrewang Muhammadiyah, ora dianggep kok ora nampak derajat ora penting. Batin itu harus ikhlas. Orang yang ikhlas hatinya dan orang yang pandai bersyukur, setan gagal menaklukkannya.
ning nganggur wong sing nafsu nyong pangkate kudu dhuwur nyong kudu diakui nang masyarakat kaya baru nyong sing lakoni wong ora ngerti nyong kudu ngomong ki nyong angger wong nek kaya kuwi jenenge wong ora kelas beramal soleh. Itu tempat masuknya setan. Untuk apa? Menguasai jiwanya. Mengko nang omah biasa ngomehi bojone, biasa ngomehi anak. Sebab karena suami istri sama-sama ngaji, sama-sama paham, akur selanjutnya targetnya adalah anak dengan orang tua. Makanya dikatakan dalam Quran surat Al-An'am bahwa ujian yang nyata bagi kalian adalah anak dan harta. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jaluk ngapura karo sapa bae kowe ora kudu nunggu badah. Abendi, nah nek jenengan nek gunane jengkelan karo dulur kakang merganing bagi warisan ora adil, jenengan sing kudu jaluk maaf dhisik. Aja ngenteni kanan jaluk maaf sebab wong jengkel telung dina, wong dendam luwih kang telung dina tidak memaafkan, maka itu termasuk memutuskan tali silaturahim dan layat hulul jannata khotimun. Ora bakal mlebu swarga wong sing mutus tali silaturahim. Dadi kira-kira adine ku jengkelan karo Rika ora apa-apa sing penting Rika jaluk ngapura. Perkara kana garep ngapurani apa ora urusane dhewek. Yang penting kita sudah menyambung silaturahim. Nah, jadi kowe wong angger nang Gusti Allah dilalah diampuni dosane kabeh, kan nol dosane. Berarti dia berhak langsung ke surga, tidak ada siksa dulu di neraka. Mulane wong sing pada puasane tanda ditampah. Kuwe garep rampung Ramadan kuwe rata-rata batine nangis gergel. Salat bae mesti kadang nangis. Ya Allah, ki Ramadan garep ilang, garep liwat. Nyumbule salat kita ning kok pahalane yang balik kemani. Rindu dia nangis. Lah kira-kira nang kene ana sing nangis Ramadan garep rampung apa ora li kaya kowe? Karena itu tandanya. Angger kok kowe biasa bae malah seneng asik ngasih kowe teh madang awan. Kowe beda cerita. Nah, ini kita introspeksi diri kita. Lah, oleh karena itu jadilah orang yang dimakan agar apa? Agar kita nanti akan kembali ke habitat kita, yaitu di surganya Allah. Pintunya kita dimaafkan. Lah sekarang saya akan cerita kepriwe prosesnya mati ben Rika pada siap. Sebab ana wong mati titi mangsane sakaratul maut nyawane dibedul, ana wong sing melasi ora kemenangan. Wong mati ngemben dhewek iki garep mati. Sebelum mati itu 40 hari sebelum kematian itu namanya di Lauhil Mahfuz itu daunnya sudah alum. Lalu pasukan malaikat maut mengambil daun itu 40 hari sebelum kematian ngintil. Oh, ngecek nganggo contoh Pak Tarsono wae sing ala CS. Daune Tarsono. Wah, diambil daune. Malaikat maut berserta 70.000 pasukannya akan terus mengintil. Mengintil itu bahasa Banjarkerta, ya. Jadi campuran antara Banjarnegara Jakarta, ya. Namanya Banjarkerta. Malaikat itu mengintil, ya. Kemudian dia akan melihat, oh Pak Tarsono wong apik ye, arep mati ngajine sregep. Malaikat ngomong iki, mengkotok bedule nyawane gampang. Nah, wis nek niteni tut namane H-15. Oh, Jumatane ndakik-ndakik banget karo nangis barang. Tambah amoh kok nyembeli bedul nyawa. H-1, H-2 di situ sudah keliling dia di samping calon jenazah. Dan orang mau mati itu nanti akan mendapatkan cobaan gangguan dari setan 2 kali terakhir. Godane bertahun-tahun akan diakhiri dengan 2 upaya terakhir. Apa? Dia akan datang dalam bentuk orang yang paling dicintai oleh calon jenazah. Misalkan Pak Tarsono garep ninggal, bapaknya kan gemen eman banget karo ibune. Pertama teka bapaknya, padahal kowe setan ngomongi Tarsono nyong sing wis mati dhisik. Foto kowe ngerti ya, angger kok mati mengko ngomongnya ala biyung.
Aja ngomong la ilaha illallah. Karena dia tugasnya menggelincirkan dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Orang kalau kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, maka setan datang itu untuk menggelincirkan. Kemudian dia berimannya iman cukup kuat. Godaan pertama gagal, maka dia akan datang di godaan yang kedua. Orang yang dicintai ibunya mungkin atau istrinya yang udah mati dulu ngomong, bener bapakmu katanya pada wis mati, ngomong bae sing saru lah apalah kiri apa-apa ya. Setan gue goda kayak gue. Nah, dia bisa masuk ke samping kita kalau apa? Kalau kita tidak didampingi oleh anak-anak kita untuk mentalkin kita. Mulane rezeki sing paling beja gue dan jenengan anaknya pada soleh solehah. Karena orang soleh solehah dia akan tahu. Dalam hadis tadi amin yang ketiga, Rasulullah ketika khutbah adalah ketika pada saat itu ada malaikat Jibril sedang mengatakan sungguh celaka seorang anak yang mendapati orang tuanya tidak berdaya tapi dia tidak mendapatkan surga darinya. Maksudnya apa? Wong tua agar anak yang ngerti kepengen mlebu surga sing gampang, ndampingi bae nang sakaratul maut, ndampingi bae pada saat lagi sakit parah. Gue surga yang paling tenang, surga yang paling gampang. Nah, hubungannya apa? Gue mau angger anaknya soleh karo nunggoni biyunge sing karep seda, gue maca Quran. Lah maca Quran gue setan karo ngono, asem panas lah maring ngono. Panas wis men jorah kono bung swarga, nyung ora kuat kok merek. Ya, karena anaknya gantian maca Quran. Lah pas garep bedulnya wakon ditalkin kon ngomongnya yung la ilaha illallah. Ayo yung nyebut yung la ilaha illallah. Setannya orang goda, anak di kalimatnya sebelah kanan adalah la ilaha illallah. Maka kita beruntung matinya didampingi anak-anak kita. Padahal yang namanya mati itu prosesnya ketika sudah mau dicabut nyawanya. Bagi orang yang beriman, yang sholat, yang ibadahnya bagus, maka dia akan diperlihatkan pintu surga. Dan di atas pintu surga itu ada namanya Tarsono. Maka rohnya Pak Tarsono ingin segera melompat, ingin segera masuk ke dalam surga. Maka nanti terjadi kerjasama yang baik. Roh ingin segera keluar, ingin masuk surga. Tugasnya malaikat adalah segera mengeluarkan nyawa. Kerjasama antara malaikat maut dan si jenazah, maka proses keluarnya nyawa gampang. Bagaimana proses mencabutnya nanti? Pada saat orang itu berbaring sakit, malaikat maut keluar dari rombongannya yang 70.000 itu, lalu berdiri atau duduk di atas kepala calon jenazah. Maka kedua tangan malaikat ditempelkan di pipinya dari atas begini, dicabut dengan mengucapkan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wa dakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Wahai orang yang baik, wahai roh yang tenang, keluarlah dengan tenang. Allah ridho kepadamu dan masuklah kamu ke dalam surganya Allah. Maka keluar nyawa, terjadi kerjasama yang baik, larane mendingan. Ning mendingan wong lara Rasulullah pingsan ping tentu dong lagi sakaratul maut. Dan saking sakitnya sakaratul maut seorang Rasulullah sempat mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang sakaratul maut itu sakitnya seperti ini, timpakan saja sakitnya umatku ketika sakaratul maut kepadaku. Saking cintanya Rasulullah kepengin nanggung larane sakaratul maut umate. Oke, setelah itu dicabut nyawanya, lalu dikafani oleh para malaikat, dimandikan dengan air dari surga, kain halus dari surga, kemudian disolati oleh mereka para malaikat 70.000 itu. Kemudian dia akan menuju ke arasy Allah melewati 7 pintu langit. Penjaga pintu langit pertama bertanya, wahai itu siapakah?
wangi sekali jenazahnya. Dijawab, ini adalah Pak Tarsono, ahli ibadah, ahli ngaji, ahli sedekah, ahli puasa. Oke, para malaikat pintu langit pertama berkata, izinkan kami menyolatinya. Seluruh malaikat di pintu langit satu nyolati semua. Begitu juga langit kedua, langit ketiga, langit 7. Padahal orang mati ketika disolati minimal 100 orang soleh, orang mukmin, itu akan mendapatkan keringanan siksa kubur. Lah ini sing nyolati wong malaikat pencabutnya wis 70.000. Itulah orang-orang baik. Nah, nanti perjalanan selanjutnya saya ceritakan. Selanjutnya orang yang kafir, yang gak sholat, ya, yang durhaka kepada Allah, prosesnya bagaimana? Prosesnya sama 70.000. Lah disitulah setan datang menggoda. Wis mesti gampang. Sebab biasanya wong kafir orang peduli, kayak gue orang anak-anaknya sing peduli. Agar bisa wong tua malah dititip nang pantai jompo. Sebab anak sing ngerti agama siji ya. Kalau nyekolahna sekolah sing apik karena dadi insinyur. Pikirannya insinyur sugih duitnya akeh, jebule pol-pole korupsi. Tapi bagi orang tua yang anaknya nyong lebih apik, anaknya nyong hafal Quran, suka orang hafal rumus IPA, sing penting anaknya hafal Quran, itu yang akan selamat. Kok sekolah nang di dioli tapi aja kelalen agama monggo ceklang. Kok boleh sekolah sing ana ilmu agamane. Kue wong-wong sing garep duwe anak ngemben selamat jenengan sakaratul maut ana sing batir. Ning akeh wong mati-matine ora kewenangan. Ora ana sing dampingi. Anu ngapa? Kelakuane kuwi berdasar ning anggar kelakuan apik wis otomatis. Wong kiye anggere wis mati perjalanane akeh banget sing nyolati kuwi tandane wong kuwi apik. Ning anggar wong hebat kaya ngapa wong teka sing nyolati sethithik berarti orang apik. Bisa ditandai dari situ. Ana wong dudeng penjahat mati rame banget sing tilik, ora ana sing sembayang siji yo. Karena perilakunya, karena yang dibutuhkan oleh jenazah adalah disolati. Ya, orang yang durhaka itu sebelum mati diperlihatkan pintu neraka, ada namanya dia. Dan dia ketakutan, maka dia rohnya nggak akan mau keluar. Sementara sudah dikindil sama malaikat 40 hari, sholat orang malah lagi maksiat, lagi judi online, lagi zina. Wow, malaikat tuh mengko bianane ajar mengko pasir nyawa. Kenapa? Karena sakaratul maut pertama kali azab akan dibayarkan oleh Allah. Oke. Nah, maka pada saat proses itu apa? Dikelilingi, kemudian pertama rajanya bengis sekali, kemudian malaikat maut itu menancapkan 5 jarinya dalam mulutnya. Wah, kalimatnya yang diucapkan oleh malaikat maut apa? Wahai mungsut Allah, wahai laknatullah, keluarlah. Dipaksa nggak mau keluar, maka di Quran surat Al-An'am itu dikatakan bahwasanya dipukul dadanya, kemudian ditendang, disiksa dengan berbagai cara sampai malaikat maut berhasil mengeluarkan nyawa. Maka terjadi pertempuran. Roh tidak mau keluar, malaikat memaksa wajib keluar. Maka orang-orang durjana, orang-orang tidak beriman, kalau mati pada kelojotan. Karena apalagi menahan begitu sakit. Pol-pole apa? Ketakutan saat nyawanya ditarik, matanya terbelalak. Itu ciri-ciri orang yang lagi disiksa di sakaratul mautnya. Naudzubillah min. Dan pada saat itu dia udah gak ingat Allah lagi, boro-boro ingat la ilaha illallah. Nang kanan kirinya setan. Ayo ngomong ala biyung, apa biyungnya apa, aduh itu. Lah kemudian setelah selesai, maka dia dikafani dengan kain busuk. Ya. Kemudian dibawa ke pintu langit pertama, izin mau lewat ke arah Allah nggak bisa. Kemudian dikecampakan. Kalau yang Islam tadi begitu sampai langit 7 dikembalikan ke jasad. Dua-duanya akan kembali. Maka di sini rahasianya, kalau orang Islam mati jangan lama-lama, segera kuburkan. Karena apa? Roh ini setelah menghadap Allah, dia akan menunggu jasadnya dan akan masuk. Kalau nunggu nih anaknya sinang Jakarta, nunggu yang Surabaya, maka suwe itu rohnya tersiksa. Nah inilah rahasianya orang Islam nggak perlu lama-lama. Salah satu yang harus disegerakan dalam Islam adalah
memakamkan jenazah. Sambung ya, mau kapan-kapan dilanjut lah ya. Kok ceritani padang mahsyar kaya apa, Siratal Mustaqim kaya apa, hisabe kaya apa, nerakane kaya apa, ini penting. Sebab apa? Ben dewek siap-siap. Minimal wedi lah yang ben karep nglakoni kaya iki. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.